Halo para penonton, hari ini kita akan melanjutkan kisah dari misteri sebuah desa yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan, yakni kisah desa kanibal. Ya, siapapun yang tewas di desa ini tidak dikubur, tapi akan dijadikan santapan oleh para warga desa setempat. Berkisah tentang seorang polisi yang berjuang mati-matian untuk menguak tradisi kanibalisme yang dilakukan oleh seluruh warga desa Kuge. Namun sang polisi Daigo Agawa sangat kesulitan karena tidak ada yang mau percaya dengan ceritanya. Alhasil nyawanya pun terancam, diburu oleh warga desa tersebut karena dianggap telah mengganggu tradisi yang tak lazim yang sangat mengerikan itu. Dan sebelum kita mulai ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru mampir silahkan nonton season satunya dulu biar kalian tahu cerita lengkap dari misteri desa ini. Untuk link season satunya ada di kolom deskripsi. Dan mari langsung saja kita simak. Ini dia Ganibal season 2. Season 2 ini dimulai dengan para pasukan militer yang sudah dikerahkan untuk mengepung desa Kuge. Desanya para kanibal yang dipimpin oleh keluarga Goto. Ternyata sebelum Daigo Agawa menuju ke lokasi para anak-anak yang dikurung, ia sudah sempat menghubungi pihak militer untuk membantunya. Namun seperti yang terlihat di akhir season 1 yang lalu, ketika Daigo Agawa sudah berhasil menemukan lokasi tempat para anak-anak dikurung, ternyata ia tidak bisa menemukan para anak-anak tersebut ada di sana. Hingga tiba-tiba ya, tiba-tiba saja si monster dari keluarga Goto nongol dan menyerang Daigo. Beruntungnya Daigo sigap dan bisa menghindari serangan tersebut. Karena tidak ingin tewas, Daigo pun mencoba kabur, lari dari si monster secepat mungkin. Daigo lantas bersembunyi di rimbunnya semak-semak hutan. Namun tidak disangka, ternyata si monster itu masih bisa menemukannya karena ia bisa mencium bau darah Daigo. Daigo pun kembali berlari pontang-panting dan mencoba mengelabui si monster sampai pada akhirnya di sisi lain, tidak hanya Daigo Agawa yang nyawanya sedang terancam. Ternyata istrinya Yuki juga sedang kesulitan karena rupa-rupanya ada salah satu keluarga Goto yang menyusup, menyamar menjadi anggota kepolisian. Para polisi yang saat itu mencoba mengawal Yuki dan putrinya pun harus tertembak saat hendak melindunginya. Sampai tiba-tiba seorang polwan yang cukup tangguh mencoba untuk melawan dan berhasil mengeksekusi si penyusup tersebut. Sementara itu di pusat kepolisian, Pak Kapol sedang menyusun rencana bagaimana caranya agar mereka bisa membasmi seluruh keluarga Goto yang seorang kanibal. Dan di tengah-tengah pembicaraan tersebut tiba-tiba saja Pak Wali Kota yang selama ini melindungi keluarga Goto datang ke kantor kepolisian. Tidak disangka dan tidak diduga, ternyata Pak Wali Kota selama ini hanya berpura-pura menjadi salah satu anggota keluarga Goto. Ia melakukannya karena mempunyai dendam kepada mereka. Bahkan sebenarnya selama ini ialah yang telah membantu Daigo dan juga Pak Samukano secara diam-diam untuk mencari lokasi tempat keluarga Goto menyembunyikan anak-anak yang akan dijadikan tumbal. Iya, dia melakukannya karena ada dendam yang sangat menyakitkan yang telah diberikan oleh keluarga Goto kepada dirinya, yakni istrinya dahulu kala disuguhkan kepada si monster secara paksa, bukan untuk dimakan, tapi untuk disetubuhi alias diiclik. Ya, sungguh biadab si nenek jin Goto ini. Dia berulang kali memberikan tubuh para wanita kepada si monster untuk melahirkan beberapa anak. Sebagian anak yang dilahirkan akan langsung dijadikan tumbal. Dan untuk istri Pak Wali Kota sendiri, anak yang dilahirkan dibesarkan sampai menjadi pemimpin keluarga Goto. Dia adalah Keisuke dan adiknya Yosuke. Ya, benar, Keisuke ini adalah anak dari si monster.
Tentu saja dengan semua dendam yang sudah sangat kesumat, Pak Wali Kota pun selama berpuluh-puluh tahun berpura-pura melindungi keluarga Goto dan menunggu kesempatan untuk bisa memusnahkan mereka. Dan kita kembali dengan Daigo yang ternyata ia selamat setelah nyemplung ke jurang. Ia diselamatkan oleh si pendeta muda Munechika yang juga tidak setuju dengan tradisi kanibalisme di desa Kuge. Ia lantas membawa Daigo ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah kuil yang digunakan oleh keluarga Goto untuk ritual mereka. Di sanalah anak-anak dibunuh dan dimaem oleh mereka. Dan tradisi tak lazim ini ternyata sudah berlangsung selama ratusan tahun. Dan karena Munechika tidak ingin tradisi gendeng ini terus berlanjut di desa Kuge, ia pun meminta Daigo untuk menggagalkan ritual tahun itu dengan membawa kabur anak-anak yang akan dikorbankan. Tentu saja Daigo terkejut karena permintaan itu ternyata datang dari Keisuke yang seorang pemimpin di keluarga Goto. Namun sayangnya, saat Daigo sudah tahu lokasi tempat anak-anak itu dikurung, istri dan putrinya yang saat ini hendak pergi dari desa Kuge ternyata dihadang dan diculik oleh salah satu keluarga Goto. Keesokan harinya, saat para warga desa hendak melakukan ritual, ternyata Keisuke pergi seorang diri untuk menemui Sumire. Ya, padahal Sumire ini sudah berhasil keluar hidup-hidup dari desa Kuge. Tapi ia berulang kali nekat kembali hanya untuk menemui Keisuke. Bukan tanpa alasan, karena saat ini Sumire sedang mengandung anaknya. Tentu saja karena tidak ingin Sumire tewas ketahuan oleh keluarga Goto. Keisuke pun memintanya untuk segera pergi dari desa Kuge dan segera gugurkan kandungannya. Namun naas, tidak berapa lama kemudian mereka malah ketahuan oleh keluarga Goto. Dan karena Keisuke sangat mencintai Sumire, ia pun mencoba menenangkan keluarga Goto yang sudah sangat mengintimidasinya. Keisuke mencoba menyelamatkan Sumire dan calon jabang bayinya dengan mengatakan dia akan menikahi Sumire dan menjadikannya keluarga Goto. Mendengar hal tersebut, seluruh keluarga Goto pun menerimanya. Sampai tidak lama kemudian, tiba-tiba saja desa Kuge pun dikejutkan dengan banyaknya polisi dan para militer Jepang yang ternyata sudah datang untuk mengepung mereka. Dengan banyaknya polisi dan anggota militer yang sudah mengepung desa Kuge, Keisuke pun hanya bisa patuh untuk mengumpulkan semua senjata berburu yang mereka punya untuk diaudit. Apakah senjata-senjata itu ada izinnya atau tidak. Namun karena tidak ingin melewatkan satupun senjata dan juga bukti-bukti kejahatan di desa Kuge, para kepolisian menggeledah seluruh kediaman keluarga Goto untuk mendapatkan bukti-bukti kejahatan mereka. Sampai tidak lama kemudian tiba-tiba saja Pak Ketua tim SWAT ini tidak sengaja menemukan sebuah ruangan rahasia di balik semak-semak, yakni tempat si monster bersembunyi. Melihat para keluarga Goto yang kaget ketika ia menemukan tempat itu, ia pun langsung memeriksanya. Kira-kira apa yang ada di dalam ruangan tersebut? Namun setelah diperiksa dengan teliti, ternyata tidak ada apa-apa di tempat itu. Sementara di tempat lain, ternyata Daigo Agawa menuju ke lokasi tempat para anak-anak yang akan dijadikan tumbal disembunyikan. Daigo langsung menuju ke sana setelah diminta oleh Munechika untuk mengakhiri tradisi yang tak lazim di desa Kuge. Ya, tentu saja Munechika tidak bisa melakukan semuanya sendirian jika ia tidak dibantu oleh Keisuke yang juga ingin mengakhiri tradisi tersebut. Siapa sangka ternyata Keisuke ini baik, tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh pihak militer
Daigo pun akhirnya sampai ke lokasi tersebut. Namun tidak berapa lama kemudian, ternyata para keluarga Goto sudah mengetahui kalau para militer hanya sebuah pengalihan untuk mengakhiri tradisi. Bentrokan pun terjadi antara pihak militer dan keluarga Goto, yang pada akhirnya perang yang sangat hebat pun dimulai. Ya, akhirnya perang pun tak terelakkan dengan keluarga Goto yang berusaha melawan dengan bantuan si monster. Pihak militer sangat kewalahan karena keluarga Goto memang sangat brutal dan terbiasa membunuh. Sampai-sampai korban yang berjatuhan pun sudah tak terhitung jumlahnya. Namun di saat keadaan sudah sangat chaos, Keisuke yang tak ingin terlibat lantas segera berlari untuk menyelamatkan Sumire. Sementara itu, Daigo sendiri yang sudah sampai di lokasi anak-anak disimpan langsung menerobos masuk untuk mengamankan mereka. Setelah berhasil menemukan para anak-anak itu, Daigo tidak menyangka kalau ternyata salah satu dari mereka adalah anak Kanako yang masih hidup. Bukti pun tidak bisa diragukan setelah ayahnya sendiri, si Pak Sabu, kepala desa Kuge, mengatakan bahwa benar itu adalah anak putrinya. Sungguh kejam para warga desa Kuge. Mereka rela mengorbankan anak-anak dan cucunya hanya demi mempertahankan tradisi yang sangat kejam. Daigo yang mendengarnya pun jadi marah karena kebiadaban mereka sungguh sangat-sangat tidak manusiawi. Namun sayang ketika mereka sedikit lagi bisa membawa para anak-anak itu pergi, tiba-tiba saja ya, rupa-rupanya para keluarga Goto yang lain sudah mengetahui rencana Daigo yang akan membawa pergi anak-anak itu. Daigo tidak bisa berbuat banyak karena ternyata para tim militer yang dikerahkan sudah kalah, sudah tumbang di tangan keluarga Goto. Namun ternyata saat sedang mengepung Daigo, anggota keluarga Goto rupa-rupanya tidak peduli dengan para anak-anak yang akan dijadikan tumbal. Mereka mengatakan akan membunuh semuanya karena masih punya cadangan tumbal lainnya. Siapakah yang dimaksud? Ya, yang akan mereka jadikan tumbal selanjutnya adalah istri dan putri Daigo yang sudah mereka culik. Tidak disangka setelah perjuangan Daigo mati-matian berusaha mengungkap kejahatan yang ada di desa Kuge, rupa-rupanya keluarganya sendiri malah terancam akan dijadikan tumbal selanjutnya. Bahkan Daigo tidak bisa apa-apa lagi karena tim militer yang sudah dikalahkan telak. Namun apakah usaha Daigo akan sia-sia? Apakah Daigo dan keluarganya kali ini akan berakhir menjadi santapan keluarga Goto? Mari kita cari tahu di episode selanjutnya. Bersambung. Ya, itulah dia episode 1 dan 2 dari series Gannibal season 2. Untuk episode selanjutnya akan tayang minggu depan guys. Harap bersabar karena memang dramanya ini masih ongoing. Cuman rilis seminggu 1 kali sebanyak 2 episode. Dan dari informasinya, Gannibal season 2 ini akan tayang sebanyak 8 episode. Jadi mohon bersabar. Kalau sudah rilis episode selanjutnya pasti bakal mimin update buat kalian. Dan itulah dia rangkuman kita kali ini. Bagi yang sudah nggak sabar dan nggak mau ketinggalan episode selanjutnya dari series Gannibal, silahkan disubrek dulu, dihidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat updatean terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Arigato, pentil jaran.